Semoga kita semua bisa saling terus menguatkan dan terus menumbuhkan kepedulian satu sama lain, terutama tentang keamanan dan juga keselamatan dalam setiap perjalanan kita, baik untuk apapun itu aktivitasnya. Baik, kita kembali ke sesi interaktif talk show-nya, teman-teman. Izinkan saya untuk memperkenalkan, mengundang salah satu narasumber yang telah hadir di studio, yaitu dengan Mbak Yayu Sri Rahayu. Nah, sudah hadir di hadapan saya. Mungkin bisa disapa dulu? Oke. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak Yayu Sri Rahayu ini bisa dipanggil Mbak Ayu ya? Oke, baik. Teman-teman, jadi Mbak Ayu ini merupakan pendamping hukum atau tepatnya legal officer dan juga legal coworker di Safi Amira Women Crisis Center Surabaya. Itu yang berlokasinya di Surabaya ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, baik. Mungkin teman-teman juga belum akrab ya dengan istilah Women Crisis Center. Wah, agak belibet ya saya tuh. WCC. Oke, singkatannya WCC ya, Kak ya. Dengan WCC ini mungkin teman-teman juga belum akrab dengan istilah tersebut. Mungkin boleh tolong diceritakan sedikit aja, Kak, tentang Safi Amira tuh tentang apa sih bergeraknya? Hmm. Ketika Komnas Perempuan ada pengaduan dari korban, nah itu biasanya Komnas Perempuan itu merujukan ke lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah terdekat dengan korban. Nah, adapun layanan yang disediakan oleh Safi Amira itu yang pertama ada pendampingan hukum, pendampingan secara psikososial, dan juga pendampingan secara psikologis. Dan kita tidak berbayar untuk kasus kekerasan berbasis gender, jadi free. Oh, berarti memang lembaga yang membantu ya, Kak ya, untuk berbagai fenomena yang terjadi atau laporan yang terjadi terkait juga isu gender, mungkin kekerasan seksual yang dialami, juga KDRT juga lapor ke situ juga. Oke, baiklah. Jadi itu tadi teman-teman sekilas tentang Safi Amira Women Crisis Center ya, yang berlokasi di Surabaya. Mungkin nanti selama kita proses dialog juga akan lebih terbuka lagi ya, nanti mungkin seperti apa Safi Amira itu dan peran sertanya dalam membantu teman-teman di lingkungan seperti apa gitu. Nah, oke. Tidak lupa juga tadi saya sudah sebutkan ada dua narasumber kita, yang satunya akan mengudara dengan kita secara online ya. Izin kami undang Mbak Kalis Mardiasi. Halo Mbak. Nah, ini sudah terlihat di layar teman-teman semua. Mbak Kalis, halo. Gimana kabarnya Mbak Kalis? Oke, nggak apa-apa ya Mbak ya, meskipun jauh tapi kita tetap bisa berdialog ya Mbak ya, dengan berinteraksi di sini. Oke, baik Mbak Kalis, kalau boleh tahu nih, kalau saya kan tahunya Mbak Kalis ini adalah penulis ya, penulis terus juga digital storyteller, terus juga banyak terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan program pendidikan, juga pemberdayaan perempuan, kemudian juga menangani beberapa isu gender juga yang mirip-mirip juga dengan Kak Ayu gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kegiatannya Kak Kalis apa Kak? Jadi kerjaannya bekerja berarti di PKK. Oke, oke. Kebijakan untuk Oke, baik, berarti di seluruh wilayah Indonesia sudah pernah ya Kak ya? Oke, baik ya. Tapi sudah di beberapa lokasi ya, berarti nggak cuma di Jogja aja ya Kak ya? Oke, baik. Itu tadi dengan Kak Kalis Mardiasi. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Kak ya untuk hari ini di tengah kesibukannya. Nanti kita akan banyak untuk interaksi dan dialog dengan Kak Kalis juga Kak Ayu. Oke, baik. Sebelum kita mulai di acara atau dialog yang inti, nah kita ada segmen nih teman-teman. Namanya adalah segmen Garis Batas. Tada. Oke, tiba-tiba sudah terdapat properti ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan main
bersama narasumber kita, jadi dengan Mbak Ayu dan juga Mbak Kalis yang secara online. Jadi di garis batas ini dari saya akan memberikan beberapa pernyataan kepada narasumber, yang mana nanti pernyataan itu bisa ditanggapi dengan 3 hal, yaitu green light ini adalah masih aman, masih dalam batasan wajar, kemudian yang merah ini adalah melanggar batas, sedangkan yang kuning ini masih wilayah yang hati-hati ya, kalau di lampu lalu lintas itu kan hati-hati ya. Jadi kayak masih ada beberapa yang harus didiskusikan nih di yang warna kuning ini. Nanti tugas nggak apa ya, dikasih tugas ya Mbak ya. Dikasih tugas ya. Oke, iya. Jadi nanti tugasnya dari Mbak Ayu nanti mengambil salah satu warna ini untuk memberikan pernyataan mana yang kira-kira itu red light, yellow light, atau green light, seperti itu. Sedangkan nanti kalau aku nanyainnya ke Mbak Kalis, nanti Mbak Kalis tinggal jawab aja itu melanggar batas atau tidak, atau masih dalam toleransi atau masih dalam diskusi kayak gitu. Oke. Baik, kita langsung mulai saja. Mungkin aku pertama dengan Mbak Ayu dulu ya. Oke, bisa dibantu pernyataan yang pertama? Nah ini Mbak, bercanda sambil memegang paha teman nih. Gimana nih Mbak Ayu? Menurut Mbak Ayu ini yang mana kira-kira? Oh pasti yang red ya. Tapi kan kadang-kadang nggak sengaja Mbak. Biasanya cewek-cewek nih. Cewek-cewek ini kadang kalau misalnya lagi ketawa-ketawa nih tiba-tiba kayak suka ngegaplok gitu kan, atau suka tiba-tiba ngenoyor gitu. Cuman ini kepegang aja pahanya gitu. Kira-kira gimana? Tetap red light ya. Karena itu kan nggak konsen ya. Oh iya, nah ini ada istilah nggak konsen nih teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Mbak ya. Oke, pernyataan kedua mungkin untuk Mbak Kalis. Nah, Mbak Kalis, apakah sudah siap Mbak Kalis menerima pernyataan? Menerima nggak tuh? Oke, baik. Nah ini menatap dari atas sampai ke bawah atau melakukan body scanning saat karyawan perempuan masuk ruangan. Nah ini dilakukan oleh karyawan laki-laki ya, menatap dari atas sampai bawah saat karyawan perempuan masuk ruangan. Nah ini gimana Mbak? Menurut Mbak Kalis seperti apa nih? Red flag banget ya Mbak ya. Kenapa tuh Mbak? Apakah termasuk mencurigai atau gimana Mbak? Ya, kepentingan mau bertemu di dalam ruangan ada sebuah agenda yang mau dibicarakan. Kenapa body saya yang Oke, baik. Mungkin kalau dari pernyataan ibu-ibu berkerudung hijau yang lagi viral itu ya, tidak fantas ya. Tidak fantas, tidak sopan. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Kalis. Mungkin pernyataan selanjutnya ke Mbak Kalis lagi nih. Rekan kerja yang berbeda gender nih mengirim emoji cium, emoji apa tuh, menyala, dan juga emoji hati. Emoji hati di chat pribadi WhatsApp kepada karyawan lain yang berbeda gender setelah melakukan meeting atau pertemuan rapat. Gimana nih Mbak Kalis? tahu sebetulnya ngomong apa bagus gitu ya. Oke, baik. Berarti selama itu bisa dijelaskan masuk batas wajar itu masih nggak apa-apa ya. Cuman memang itu butuh kejelasan aja sih sebenarnya maksudnya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Pernyataan selanjutnya kita ke Mbak Ayu. Deg-degan nggak Mbak? Jujur deg-degan. Oke, baik. Nah ini screenshot foto karyawan dari sosial media yang mengenakan baju santai atau bikini. Bikini banget nggak tuh nih yang bikin pernyataan saat liburan, lalu dibagikan ke grup internal kantor dengan caption, wah ternyata seksi juga ya. Gimana nih Mbak Ayu? Pasti ini dong. Pasti ya, pasti. red light ya. Karena itu termasuk NCIA loh. Apa tuh NCIA? Non-consensual intimate image. Wah, Jadi itu lagi nggak dibagikan ya. Itu kekerasan berbasis gender online. Oke, ini udah jelas-jelas ya berarti Iya, ya. udah Ini jelas ada banget. kekerasan berbasis gender nih.
Dan itu juga sempat viral juga kan sebenarnya ya kemarin-kemarin ya hal-hal seperti ini. Oke, baik, pernyataan selanjutnya. Atasan mengedipkan mata atau winking sambil bilang good job kepada bawahan perempuan setelah presentasi. Kalau ini gimana, Mbak Ayu? Kalau menurut aku pribadi sih no ya. No. Kenapa harus pakai kedip gitu? Mungkin kan lipat. Enggak ya? Positif thinkingnya ya. Tapi kalau aku langsung suuzon aja sih. Oh iya iya iya. Kan bisa salaman aja ya. Ucapinnya. Iya benar. Biasanya kalau orang ngucapin good job atau menang tender kan salaman ya. Ini Iya. kenapa mengedip ya? Oke, baiklah. Next. Manajer laki-laki merangkul pundak bawahannya yang perempuan saat foto bersama di acara kantor. Gimana? Apakah ini red light, hati-hati atau green light? Tetap red ya. Karena itu tadi nggak konsen gitu. Ketika kita mau menyentuh tubuh seseorang, orang lain gitu ya, kita harus konsen dulu gitu supaya tidak terjadi pelecehan. Izin. Iya, betul. Kali. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita balik ke Kak Kalis. Pernyataan selanjutnya, nah ini. Karyawan laki-laki bersiul kepada rekan kerja perempuan saat melintas di area umum. Gimana nih, Kak? Wadidaw, kalau ini jelas Wadidaw. Red flag ya. Baiklah, tapi kalau misalnya dia bersiulnya itu memanggil ular kobra gimana sebenarnya? Enggak ya, itu pakai seruling ya. Iya bener juga ya. Oke baik, berarti ini sepakat ya kita red light. Masih ada pernyataan selanjutnya atau sudah habis? Oke sudah habis ternyata. Oke terima kasih Mbak Kalis dan juga Mbak Ayu untuk segmen ini. Jadi segmen brainstorming aja ya, buat mengenalkan kepada teman-teman sebenarnya pokok bahasan kita tuh di area mana sih. Dan aku yakin juga teman-teman semua pasti juga beberapa sudah ada yang mungkin tidak mengalami tapi melihat atau menyaksikan hal-hal yang tadi ada di pernyataan itu mungkin ada di sekitar kita kayak gitu. Cuman mungkin belum ngeh kalau itu merupakan beberapa hal yang terkait kekerasan seksual gitu ya yang berlaku di tempat kerja. Nah, oke. Pertama kita akan membahas ground knowledge-nya dulu nih ya. Mungkin ke Mbak Kalis dulu. Mbak Kalis boleh dong Mbak di-share ke kita sebenarnya untuk kekerasan seksual ini apa sih Mbak? Silakan. pertama adalah kekerasan, yang kedua adalah seksual. Kekerasan itu berarti bentuk ada serangan, ada paksaan, ada pelukaan gitu ya. Jadi adalah bentuk buat korbannya tersinggung, merasa direndahkan, mendapat psikologis, kerugian ekonomi, dan dilakukan berulang oleh pihak-pihak yang kekuasaannya itu lebih kuat. Hmm. Oke, baik Mbak Kalis. Jadi tadi ya ada serangan, ada ancaman dan lain-lain. Cuman biasanya kan yang kita dapati itu sudah dikemas secara lebih soft gitu Mbak. Jadi nggak yang langsung dare mengancam atau ada serangan fisik segala macam. Tapi memang yang kita tidak kita sadari kan karena dikemas dengan soft itu tadi. Nah juga saya pernah dengar itu yang namanya ada piramida kekerasan seksual itu Mbak. Mungkin bisa disinggung juga sedikit Mbak tentang piramida itu sebenarnya seperti apa sih Mbak?
Oh ya. Waduh, agak berbahaya ya. Hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Iya benar. Iya benar. Oke, baik Mbak Kalis. Jadi memang itu nggak langsung ke tingkat yang paling atas ya. Mungkin kalau tingkat paling atas kan sampai yang kekerasan fisik berat atau sampai raping gitu ya, pemerkosaan. Cuman ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil itu tadi yang dinormalisasi, kemudian akhirnya victim blaming, menyalahkan korban, kemudian bisa naik ke tingkat selanjutnya kayak gitu ya Mbak Kalis ya berarti. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Mbak Ayu sendiri nih, pernah nggak sih Mbak menangani kasus itu yang sebenarnya dia di antara batas abu-abu nih? Misalnya kalau misalnya biasa yang dilaporkan tuh yang udah parah banget kan ya, kayak udah sampai ke kekerasan seksual, mungkin sampai pemerkosaan dan lain-lain. Tapi pernah nggak Mbak masuk kasus itu yang mungkin bullying tapi akarnya dari body shaming atau kayak gimana tuh? Pernah nggak Mbak? Hmm, Semuanya berat. hmm, Apa
Mm-mm. Jadi body shaming, manipulasi itu semua juga termasuk ya dalam kekerasan seksual yang ditangani oleh pihak Safi Amira. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian tadi kan kita sempat ngomongin konsen juga ya Mbak Kalis ya. Nah, kadang-kadang itu gini Mbak, ada beberapa orang mungkin ya yang justru kalau misalnya ada catcalling itu justru merasa senang nih. Ada beberapa mungkin orang yang seperti itu karena merasa menambah self esteem atau apalah gitu ya. Nah itu gimana Mbak tentang hal tersebut? Apakah pada akhirnya ketika melakukan catcalling itu didasarkan memang catcalling ini salah atau memang itu tergantung persepsi penerimanya? Karena ada konsen itu tadi. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Hmm. Iya, iya. Oke, baik. Berarti salah satu copingnya dari perempuan ini yang mungkin dalam kondisi minoritas ya, yang akhirnya ikut menormalisasi gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Ayu sendiri gimana Mbak menanggapi ini tadi? Sepakat sih dengan Mbak Kalis. Memang biasanya cenderung untuk ketika kita minoritas itu kita akan otomatis mengikuti ya sekitar kita ya. Meskipun pada akhirnya sebenarnya kita diperlakukannya dengan tidak baik gitu, tapi kita harus tetap bertahan gitu. Ya, kadang ada yang nggak sadar juga sih kalau misalkan sebenarnya kita diperlakukan yang nggak baik gitu. Karena budaya mungkin ya lingkungan dia mengajarkan untuk nggak apa-apa digituin. Kayak misalkan laki-laki nggak boleh nangis gitu. Oh iya benar. Kan sering banget ya. Sering banget. Dia menganggap ketika dia ada masalah di tempat kerja itu dia nggak boleh nangis. Padahal nangis nggak apa-apa. Iya. Dulu waktu bayi juga menangis padahal ya, Iya, kenapa semakin betul. dewasa semakin tidak ingin gitu kan. Padahal nangis kan adalah salah satu cara kita menghadapi atau rilis stres juga betul. gitu. Namun beberapa orang terutama ya laki-laki karena diajarkan dari kecil tuh untuk menjadi pribadi yang kuat, pada akhirnya ketika dewasa memang lebih banyak untuk menahan ya. Dibandingkan perempuan yang memang lebih dar-der-dor lah istilahnya ya kalau misalnya lagi rilis stres gitu. Nah jadi ini pesan juga buat para teman-teman kita yang laki-laki di luar sana atau mungkin di dalam sini ya. Kalau misalnya nangis nggak apa-apa bro. Apa Iya, banget? nggak apa-apa banget. Kita masih manusia ya. Iya, Kak, ya. betul. Oke baik. Nah kemudian tadi ngomongin konsen nih kan. Jadi ada itu konsen itu adalah dari penerimanya perilaku tersebut ya atau perlakuan tersebut. Nah kalau misalnya dari konsen itu kan sebenarnya adalah sangat subjektif terhadap
penerimanya. Kadang kita nih yang di luar sebagai pelaku ya, misalnya pelaku kekerasan seksual itu tidak ngerti nih orang ini sebenarnya konsen atau tidak terhadap hal yang kita lakukan gitu kan, karena rata-rata biasanya ketika dia diam maka dianggap dia setuju. Iya. Seperti itu kan. Ketika dia, kadang juga ada yang bilang gini, kalau misalnya dia menolak, coba lagi nanti. Ada yang kayak seperti itu juga. Nah, sebenarnya seberapa kuat sih konsen ini dalam fungsi kita membatasi kekerasan seksual itu, Kak? Kalau di Safi Amira kita memastikan ya ketika korban melapor kepada kami itu kita akan tanya kejadiannya seperti apa, apakah dia dimanipulasi melakukan itu. Nah biasanya korban itu mengatakan sebenarnya aku tuh konsen sih kak, tapi aku merasa aku tuh kotor gitu ya. Hmm. Nah, kita tanya, Karena dimanipulasi itu tadi ya? iya, tapi dia nggak tahu kalau itu manipulasi. Kita tanya konsen tuh apa? Gitu. Nah, konsen yang kita gunakan tuh biasanya diberikan secara sukarela. Jadi persetujuan itu diberikan tanpa paksaan, tanpa tekanan, ancaman atau manipulasi. Terus yang kedua, konsen itu dapat dibatalkan kapan saja. Ketika kita merasa nggak nyaman saat itu, ketika kita awalnya konsen ya, terus tiba-tiba merasa nggak nyaman, itu bisa dibatalkan. Hmm. Nah itu kadang juga ada tuh yang kayak kemarin mau kok sekarang enggak kayak gitu. Jadi memang konsen itu bisa dibatalkan ya Bisa berarti dibatalkan, bahkan pada saat itu juga. ya. Oke, baik. Ketiga itu informed gitu ya. Persetujuan itu hanya valid jika kedua belah pihak itu bisa mengetahui apa yang dia lakukan. Contohnya setuju untuk berciuman, tapi tidak setuju untuk berhubungan seksual gitu. Kadang itu kan menganggapnya kayak satu konsen tuh untuk semua gitu ya. Oh, Padahal iya. konsepnya nggak gitu. Kayak buy one get one gitu ya konsepnya, padahal nggak gitu ya. Yang kedua itu yang keempat ya, yang keempat itu antusias. Persetujuan itu harus diberikan dengan sadar dan antusias, bukan sekedar iya karena terpaksa atau pasif gitu ya. Jadi iyanya itu harus rela gitu tadi yang pertama, nggak boleh karena terpaksa gitu. Terus yang terakhir itu spesifik. Spesifik izinnya tuh untuk apa? Konsennya itu tadi untuk apa ya? Izin tetet. Oke. Mbak JJ. Kalau nggak JJ nggak asik sekarang soalnya ya kan. Nggak 6. Nah, terus kan ada beberapa gini Kak, kadang-kadang itu ada yang beberapa kasus nih ya yang pernah viral gitu. Ketika yang bersangkutan ini terlibat suatu momen kekerasan seksual, dianggap melakukan konsen atau setuju melakukan hal tersebut, tapi korbannya ini pada saat itu sedang dalam kondisi mungkin mabuk seperti itu. Tapi dari pihak pelaku kemudian bilang loh, tapi dia kemarin mau-mau aja sih meskipun dalam pengaruh alkohol. Nah itu tuh sebenarnya termasuk konsen atau tidak sih ketika kita mengatakannya itu secara tidak sadar karena dalam pengaruh mungkin pengaruh obat atau pengaruh alkohol gitu. Iya, itu tentu tidak konsen ya. Tidak konsen berarti ya. Karena dia ada sesuatu hal yang mempengaruhi dia sehingga dia tidak bisa memberikan kesukarelaan itu. Jadi dia apa ya, ibaratnya kayak bahasanya tuh dibuat tidak berdaya gitu ya. Jadi sehingga bisa gampang untuk pelaku untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak korban inginkan. Berarti terkait manipulasi juga ya pada akhirnya hal tersebut. Oke, baik. Nah, mungkin kita balik ke Mbak Kalis ya Mbak ya. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak kalau misalnya kekerasan seksual ini kan kita bahas dengan lingkungan di tempat kerja ya Mbak ya. Nah, biasanya tuh untuk kekerasan seksual di tempat kerja itu apakah selalu melibatkan relasi kuasa Mbak? Maksudnya biasanya kan yang kita dengar adalah untuk pelaku memiliki power yang lebih kuat mungkin daripada korban. Nah, sebenarnya secara knowledge-nya itu seperti apa sih Mbak?
Wah itu. Mhm. Kalau di online ya. Oke, baik, berarti bentuk kekuasaan itu bukan cuma jabatan ternyata ya, tapi tentang mungkin tadi bentuk fisik, gender juga mungkin ya, jadinya karena selama ini kan laki-laki mungkin dianggap lebih kuat daripada perempuan seperti itu. Jadi banyak juga mungkin yang terlibat hal-hal demikian di tempat kerja. Nah, tapi ada nggak sih Mbak beberapa itu yang tadi kan kita sempat bilangnya adalah banyak memang yang dari laki-laki melakukan kepada perempuan ya. Tapi tentu saja tadi ada ungkapan bahwa belum tentu cuman perempuan saja sebagai korban, tapi laki-laki juga bisa menjadi korban. Nah, biasanya ketika laki-laki yang menjadi korban kekerasan itu, apakah mereka itu juga bisa membuat laporan atau apa, atau memang tidak pernah sama sekali? Kalau di Safi Admira ini kan memang judulnya Women Crisis ya, tapi apakah memang isu gender itu kan berlaku timbal balik? Pernah nggak ada laporan untuk kekerasan yang dilakukan oleh perempuan gitu kepada laki-laki? Sebenarnya ada ya. Mhm. Tapi di Safi Amira spesifiknya memang tidak mendampingi laki-laki. Mhm. Mendampingi perempuan saja Ya, berarti kalau ya. anak kami anak perempuan dan laki-laki. Tapi kalau dewasa kami tidak mendampingi. Mungkin kita akan merujukkan ke lembaga lain begitu. Berarti memang ada beberapa lembaga juga yang menangani untuk laporan tindakan kekerasan seksual seperti Iya, itu ya di terhadap Surabaya. perempuan ya gitu. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misalnya gini sih, secara umum tuh ada nggak sih Mbak yang perlu diketahui oleh pekerja itu terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Berhubung ini kan Mbak Ayu dari legal ya backgroundnya, ada nggak sih Mbak? Biar kita semua tahu nih. Mungkin teman-teman bisa mencari ya undang-undangnya nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Mhm. Nah, ini baru disahkan 2022 ya Mbak. Oh, Jadi iya. cukup lama maknanya dan Berapa tahun tuh Mbak mangkraknya? Waduh, aku agak lupa ya berapa tahunnya. Tapi dia lebih lama dari UU PRT PRT yang baru sah sekarang. kemarin Iya. ya, itu kan udah 22 tahun kalau nggak Iya. salah. Kalau PRT. TPKS aku lupa. Mhm. Di dalam UU TPKS ini ada membahas tentang pengakuan negara atas kekerasan seksual. Jadi sudah diatur ya, menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada pencegahan. Kemudian hak-hak korban itu dari menempatkan korban sebagai subjek, sekarang menempatkan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak penuh, bukan sekedar alat bukti. Terus kemudian yang keempat itu penanganan kasusnya harus berperspektif korban. Terus kemudian ada pelindungan negara hadir ya, dan itu memang kewajibannya. Terus kemudian ada pemulihan. Nah, ini yang nggak dipunyai oleh undang-undang yang lain. Nah, biasanya untuk kasus kekerasan berbasis gender online itu menggunakan UU ITE. Oh, jadi beda ya UU-nya ya. Iya, tapi sebenarnya bisa pakai UU TPKS harusnya ya. Kalau UU gitu bisa dikombin nggak sih Mbak? Sebenarnya bisa dijunto ya, Bisa. namanya dijunto. Oh iya ya. Nah, kenapa UU ITE? Nah, sebenarnya UU ITE itu tidak mengakomodir hak-hak korban seperti pemulihan, terus kemudian restitusi. Nah, itu nggak ada gitu loh. Nah, kalau kekerasan berbasis gender online itu harusnya memang pakainya lebih terjamin ya, hak-hak korbannya itu memang menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Karena fokusnya memang di TPKS itu tadi Iya. ya, meskipun dia secara online.
Oke, baik. Nah, saya mengingatkan untuk teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali ini, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Saya mengingatkan juga teman-teman untuk memakai nama asli dan juga kalau bisa wilayah penempatannya atau user penempatannya, supaya nanti ketika kita memilih 3 pertanyaan terbaik, teman-teman bisa divalidasi nih, teman-teman ini sebenarnya namanya siapa dan dari mana gitu, supaya nanti nggak salah dalam mengambil hadiah yang menarik sekali tentunya, ya kan, biar semangat gitu kan teman-teman ini. Betul. Oke, baik. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk ikut sampai akhir acara, karena nanti kita akan ada kuis yang juga berhadiah yang sangat menarik. Nanti mungkin ada bonus foto ini ya, Kak Ayu dan juga Kak Kalis ya, nanti disematkan juga foto bareng, nanti ada kita bersama-sama semuanya. Oke, balik lagi nih Kak, kalau misalnya terjadi kekerasan seksual di tempat kerja nih, langkah apa sih Kak yang pertama harus kita lakukan? Kalau korban melapor nih konteksnya, Korbannya mungkin sadar nih, baru sadar kalau ternyata ini yang aku alami kekerasan seksual nih, terus aku harus ngapain? pertama sebagai korban. Sebagai korban. Kalau sebagai pelaku, Maksudnya sebagai korban atau sebagai perusahaannya gitu. Oh gitu, oke. Sebagai korban dulu deh. Oke, kalau sebagai korban kita punya hak sih untuk melapor atau tidak. Pertimbangannya kenapa kadang korban nggak berani melapor, karena kadang korban itu mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku atau mungkin pihak pelaku gitu. Tapi sebenarnya korban itu punya hak untuk berbicara dan juga dilindungi oleh negara gitu ya, keamanannya gitu. Nah sebenarnya itu sih problemnya. Kalau misalkan kita memilih untuk melapor, tentu itu hal yang nggak mudah ya untuk korban, dan sebagai pendamping biasanya kita ucapkan apresiasi untuk dia gitu, karena iya betul, karena itu nggak mudah gitu. Ya, itu sih. Terus nanti biasanya melaporkannya kalau misalkan kejadian tempat kerja bisa melaporkan di bagian yang menangani atau satgas ya biasanya, satgas yang menangani kasus kekerasan itu gitu. Dan harapannya korban misalkan harapannya pengen diproses secara pemulihan psikologis gitu ya, dia nggak pengen secara hukumnya gitu, dan itu kita tetap hargai sih gitu. Kita tetap hargai apapun keputusan korban, dan apapun pendampingan yang kita lakukan itu harus berdasarkan konsen dan kemauan dari korban. Berarti memang tergantung bagaimana korbannya sendiri ya. Iya. Seperti apa ingin pemulihannya itu, entah mau dari hukum atau dari psikososialnya dia sendiri. Oke, baik. Nah, tadi sempat disinggung nih, kalau misalnya sebagai perusahaan nih, apa yang harus kita lakukan ketika kita misalnya mendapatkan laporan? Karena mungkin kalau misalnya saya belum tahu juga ya, kayaknya beberapa perusahaan juga belum menerapkan sih adanya satgas itu gitu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan nih Kak? Yang pertama itu tentu menegaskan komitmen ya, komitmen untuk pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual di tempat kerja. Terus kemudian yang kedua itu membangun sistem pencegahan. Seperti ini podcast ini juga termasuk advokasi ya, advokasi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual gitu. Terus yang ketiga itu mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia. Jadi ketika ada korban yang melapor itu dipastikan satgasnya itu bisa menjamin kerahasiaan dan keamanan korban gitu. Jadi supaya ketika kasusnya dia dilaporkan itu tidak jadi bahan gibahan gitu ya. Itu kan gimana ya, momen traumatis tapi dijadikan bahan gibah itu juga nggak enak ya, maksudnya yang mana kita melapor inginnya dilindungi, ternyata kita pengen diam-diam nih ngelaporin, tapi ternyata satu kantor malah tahu, gitu kan, nggak enak juga ya. Jadi hanya tim satgas yang benar-benar private aja gitu. Kemudian yang keempat itu penanganan kasus yang pro korban. Nah ini yang penting sekali sih. Jadi ketika korban melaporkan ke satgas itu harus mengutamakan keselamatan dan kebutuhan korban. Biasanya kami itu setelah konsultasi gitu kita menanyakan kebutuhannya apa, itu selalu kita tanyakan karena dia yang paling tahu kebutuhan dia, bukan kita. Iya. Terus yang kedua, hindari victim blaming ya. Kan korban itu ya salahmu kamu pakai bajunya gitu, nah itu
Ya, tidak sudah boleh itu victim blaming, body Nah, shaming ya. betul. Terus kemudian berikan akses ke pendamping, misal dirujukkan ke psikolog, ke pendamping hukum. Nah, itu bisa juga merujukkan kasusnya ke Safi Amira. Itu kita bisa juga. Terus kemudian prosesnya harus transparan. Yang kelima, memperkuat budaya kerja yang inklusif. Nah, ruang aman juga berarti semua orang dihargai tanpa didiskriminasi dari segi gender, disabilitas atau orientasinya. Jadi tadi ya yang dikatakan oleh Mbak Kalis tidak seksis, bercandaan yang dianggap wajar aja gitu ya. Iya. Yang seru ternyata itu seksis. Seksis. Nggak boleh dilanggengkan lagi. Nah, kemudian kepemimpinan yang berpihak. Bukan pemimpin yang netral ya, tapi mereka harus aktif menciptakan rasa aman. Seorang pemimpin di perusahaan itu. Oke, baik. Ini mungkin baru saya juga dengar juga sih tentang hal-hal ini ya. Karena selama ini biasanya mungkin dilaporkan adalah mungkin tindak pidana pencurian gitu yang kita laporkan gitu kan. Tapi ini ternyata tindak kekerasan seksual juga harusnya ada kanalnya sendiri di perusahaan untuk memberikan laporannya gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin dari Mbak Kalis nih, mungkin dapat insight juga. Kita pengen tahu nih, kalau misalnya dari beberapa hal itu kan yang tadi, yang pertama dari jokes ya Mbak ya. Nah, kira-kira kalau misalnya dari jokes itu, ketika misalnya tadi kan ada body shaming yang dilakukan mungkin dari laki-laki ke perempuan gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan dari perempuan ke perempuan, sama-sama nih, kayak kita body scanning, ada perempuan baru masuk, kita udah di dalam, terus kita kayak yang ngeliatin dari atas sampai bawah gitu kan, body scanning juga sebenarnya. Cuman kita sesama gendernya nih. Itu termasuk kekerasan seksual atau beda konteks lagi nih Mbak? Hmm, hmm, iya, hmm, iya. Hmm. Oke, baik, berarti bagaimana cara kita membatasi juga ya. Jadi kita juga harus berani menyampaikan ketika kita nggak merasa nyaman atas hal-hal tersebut. Mhm. Hmm. Hmm.
Waduh. Jadi di gaslighting dan juga dimanipulasi ya pikirannya pada akhirnya ya. Dan itu juga banyaknya karena relasi kuasa itu tadi ya. Mungkin karena kasusnya anak baru masuk nih nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kena yang kayak gitu juga bingung juga nanggepinnya jadinya. Oke, baik Mbak Kalis. Nah, tapi hal seperti itu tuh kalau misalnya kita laporkan, itu pembuktiannya gimana ya Mbak ya? Kadang kan kalau misalnya kita ngelaporkan harus ada bukti-buktinya nih. Nah, itu gimana ya kita caranya? Mm-mm. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kalis. Nah, mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk, teman-teman. Bisa kita langsung mulai aja ya untuk share pertanyaan. Mungkin teman-teman yang ada di secara online bergabung dengan kita juga udah penasaran nih tentang jawaban-jawaban dari narasumber. Silakan mungkin bisa di-share satu per satu. Oke, kita masih menunggu ya. Nah, selagi kita menunggu mungkin kita tanya dulu ke Mbak Ayu ya. Kira-kira apa sih Mbak indikatornya ketika misalnya lingkungan kerja itu aman dari kekerasan seksual? Ada nggak penanda-penandanya Mbak? Mm-mm. Jadi zero tolerance ya terhadap kekerasan dan pelecehan gitu. Jadi kalau misalkan ada korban yang melapor harus ditangani dengan serius gitu. Hmm. Jangan dianggap hal yang apa ya kayak menyalahkan korban karena pakaiannya atau karena perilakunya gitu itu bukan hal yang harus dilakukan gitu ya. Dan yang kedua tadi sih sistem pencegahannya ya, sistem pencegahannya harus ada seperti ini sih diskusi rutin membahas soal gender, konsen itu yang paling penting dan juga relasi kuasa. Ada SOP ya, SOP interaksi profesional dan juga standar perilaku yang jelas di semua level termasuk pemimpin gitu. Meskipun pelakunya itu seorang manajer atau orang yang paling berkuasa gitu ya secara karir gitu. Nah, itu juga harus dilakukan yang sama ketika dia jadi pelaku ya konsekuensinya ya yang ada di SOP itu. Berarti memang dari atas sampai bawah sudah harus berkomitmen ya Iya, terkait betul. tindak lanjut dari penindakan laporan kekerasan seksual yang tadi. Ini tadi Mbak Ayu berasa kayak diwawancara ya Mbak ya, mic-nya banyak banget ya. Oke, baik. Nah, sudah ada yang masuk rekan-rekan insan PDS yang mau bertanya secara on cam ya, secara live. Silakan mungkin bisa langsung saja. Dengan saudara siapa, di mana, passwordnya? Belum ya? Bagaimana? Mungkin bisa di spotlight kan teman-teman? Masih belum hadir ya? Nah, sambil menunggu saya mengingatkan kembali teman-teman untuk bergabung sampai akhir karena nanti kita ada quiz secara online dari Kahoot ya. Jadi teman-teman nanti saat quiz wajib untuk menyertakan nama asli dan juga penempatan supaya kita lebih mudah untuk mengkurasi hasilnya nanti dan memvalidasi teman-teman. Oke, baik. Apakah sudah bergabung dengan kita? Insan PDS yang mau menanyakan secara langsung? Atas nama siapa? Boleh di-share? Fafa. Kak Fafa dari PMLI. Oke. Halo Kak Fafa dari PMLI. Mungkin bisa on cam, Kak? Selamat siang, Kak Fafa. Oh ya, sudah on cam ya. Oke, baik. Silakan Kak Fafa mau bertanya ke siapa nih? Ke Mbak Kalis atau ke Mbak Ayu secara spesifik? Atau kedua-duanya mungkin? Oke, boleh. Silakan, Mbak.
Hmm. gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama yang cukup spesifik ya ini ya. Bagaimana caranya kita mengungkapkan ini kepada pelaku daripada ngelabrak langsung? Kira-kira kayak gimana? Mungkin ke Mbak Kalis dulu. Silakan Mbak Kalis. Oke, Mbak Safa. Jadi aku jadi sangat tradisi. Jadi itulah gitu. Ruang kerja gitu, misalnya 10 jenis yang mungkin gitu ya, atau ada di kantor di kantor pokoknya di ruang kerja itu ditempel. Kemudian pencegahan atau edukasi kita orang-orang yang pelecehan seksual lebih banyak dibandingkan orang yang belum gitu. Orang yang lebih banyak tahu bahwa dia yang bela gitu. Dia tahu elai-elai gitu. Jadi tahu terang dia akan terancam, dia akan balik atau bahwa ekosistem berarti tradisinya dia udah yakin kalau SOP-nya bagus, biasanya orang yang nggak harus itu yang bisa lalu ada resiko ancaman atau itu gitu. Nah, bergaul atau dengan laporannya ya, akan dan sebagainya gitu. Kalau di dalam ruang kerja kan ya gitu ya, kalau kamu adalah jangan juga pelaku juga akan dua kali untuk terus pekerjaannya seperti itu. Dan kalau misalnya lebih bagus lagi artinya berarti akan ada menjamin ruangan seperti itu kalau intinya secara terbangun. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kalis. Gimana Mbak Fafa? Mungkin sudah cukup menjawab ya Mbak ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Fafa dari PMLI ya Mbak ya. Oke, tadi juga tentang laporan ya. Sekalian saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk di Pelindo Group ini juga ada untuk fungsi pelaporannya terkait respectful workplace policy. Nah, ada di WhatsApp bisa di 0811 1920 5553. Mungkin nanti dibantu share oleh tim kami di melalui kolom chat ya, dan juga di portal pelindo.service/now.com/sdm. Nah, nanti mungkin dibantu dari teman-teman webinar untuk meng-share di
kolom chat biar teman-teman juga tahu nih untuk fungsi pelaporan respectful workplace policy di Pelindo Group itu lewat mana gitu. Nah, ngomong tentang pelaporan, yang tadi kan juga dari Safi Amira juga menangani untuk pelaporan hal-hal serupa. Nah, mungkin bisa dijelasin dong Mbak untuk Safi Amira seperti apa? Jadi tadi kan aku menjelaskan tentang pendampingan ya, layanan yang tersedia di Safi Amira. Nah, sebenarnya Safi Amira tidak hanya mendampingi saja, tapi kita juga melakukan penelitian dan advokasi kebijakan. Kemudian kita juga melakukan pemberdayaan komunitas perempuan dan anak, dampingan Safi gitu, dan melakukan pencegahan kekerasan berbasis gender. Misal kita setelah melakukan di lingkungan pendidikan ya, biasanya di gitu, dan juga di lingkup universitas, dan kita juga memiliki peluang untuk kerjasama, entah itu peningkatan kapasitas atau seperti workshop atau menjadi pembicara, atau nih teman-teman Pelindo merasa burnout gitu ya, kita sangat bisa untuk diundang sebagai fasilitator di Caring for Caregiver. Ini sebenarnya untuk pendamping ya, pendamping kekerasan seperti satgasnya gitu. Ketika kelelahan menangani kasus bisa mengadakan Caring for Caregiver gitu, karena mendampingi itu harus clear dari diri sendiri dulu. Kalau misalkan belum, effortnya juga nggak main-main ya. Iya, itu. karena itu cukup melelahkan ya. Kalau sponsnya terus menyerap air nggak diperas, nanti jadi penuh gitu. Benar. Kemudian Safi Amira juga bisa bekerja sama ya, entah dalam pendampingan kekerasan berbasis gender, dari segi psikososial, psikologis, dan hukum. Kami menerima rujukan dari teman-teman atau dari teman-teman Pelindo yang ada di Surabaya, kami bisa. Terus kemudian kita juga ada layanan profesional berbayar juga. Ini non KBG ya yang berbayar biasanya. Kalau kasusnya bukan kekerasan berbasis gender, misal kasus bimbang ingin memilih universitas lain gitu, maksudnya universitas lanjutan gitu untuk S2 gitu. Nah, itu bisa berkonsultasi juga ke Safi Amira. Dan kita juga bisa kerjasama dan kolaborasi ya, seperti pelatihan, workshop, seminar, pendampingan penyusunan SOP, atau program peningkatan kapasitas layanan begitu. Oke, baik, berarti cukup luas juga ya cakupannya di Safi Amira ini ya. Nah, mungkin tadi juga sebagai salah satu solusi, kalau misalnya memang nggak berani ngelabrak langsung nih, mungkin fokus pada pemulihan psikososial diri sendiri, bisa juga ke Safi Amira seperti itu ya. Kan nanti dibantu tergantung kebutuhan dari teman-teman laporannya seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ayu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacakan, bisa tolong tampilkan. Oke, dari FEMA PT Pelindo Sejahtera. Halo Mbak Kalis dan Mbak Ayu, mau bertanya, kalau terjadi kekerasan seksual di institusi, kira-kira seperti apa press release resmi yang ideal untuk memberikan statement terkait kejadian tersebut? Ini berarti dari sisi perusahaannya ya. Kaidah-kaidah apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak menyalahi perspektif korban? Terima kasih. Nah, ini mungkin dari Mbak Kalis dulu, silakan Mbak. Kita akan mengeluarkan press itu tentu saja korban. Dia memang butuh untuk ada press release gitu. Dan misalnya mau diumumkan. Tapi saya bayangkan di dalam SOP penanganan itu misalnya ada pembagian, ada kekerasan seksual ringan, seksual sedang, kekerasan seksual dengan goda-godain, dicek atau terus yang sedang misalnya tentu saja dampak kerugian. Jadi 3 hal itu pasti press release beda-beda gitu ya. Misalnya kalau yang berat misalnya sudah ada kerugian fisik gitu ya, oh itu harus dirilis secara terbuka. Dampaknya juga besar. Kalau misalnya yang belajar tentang press release itu dikirimkan
notifikasi ke head atau direktur bidang tertentu untuk nanti sosialisasi itu langsung kepada atau direkturnya kepada staff atau nggak harus semua orang tahu gitu ya atau mungkin bidang itu saja sehingga itu akan lebih korban ada tidak banyak gitu misalnya. Jadi kita harus mempertimbangkan konsen dan kebutuhan korban aja dan yang jelas adalah dan kesejahteraan psikologi gitu. Dan juga ada juga sebenarnya rehabilitasi ya. Jadi aku misalnya yang dengan dan sedang ada pelaku diberikan sekolah misalnya wajib menjalani kali misalnya dia memahami dalam gitu dan ada konsep dan jadi seperti itu yang bisa dilakukan. Oke, baik Mbak Kalis. Berarti memang untuk press release ini adalah apa ya namanya ya? Ujungnya ya sebenarnya, tapi di balik itu harus ada dulu yang mana klasifikasi terhadap tingkat kekerasan seksual dulu di perusahaan itu, aturannya seperti apa, kemudian juga hal-hal tersebut termasuk press release harus pro korban seperti itu ya. Intinya oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ayu? Saya sepakat sih dengan Mbak Kalis karena memang kepentingan korban itu yang nomor satu ya dan juga keamanan korban. Kita tetap harus tanyakan harapan korban itu seperti apa. Kalau misalkan dia tidak bersedia untuk adanya press release, kita harus hargai itu. Oke, baik. Berarti memang kalau misalnya dari korbannya sendiri tidak ingin ini dipublikasikan, meskipun ada tuntutan dari pihak-pihak lain ya, tapi tetap kita harus pro terhadap korban ya, maunya seperti apa. Oke, baik. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Baik, ini ada dari apa nih? Dari lihat teman-teman. Entah dari Kak Jamal PT PDS. Oke, Kak, bagaimana tanggapannya terkait statement Ibu Menteri PPPA? Wah, ini ya yang lagi viral ini ya. Terhadap statement terkait memindah gerbong, bahkan meme atau quote selamatlah perempuan pencari nafkah dari sudut pandang lain, melihat gender lain tidak perlu selamat. Isu gender ini adalah menjadi polemik saya melihat sebagian orang masih salah dan menangkap persepsi terkait hal ini. Tidak bisa memisahkan terkait urusan gender atau equal gender dan urusan feminis. Apa benar isu seksual atau gender ini sebenarnya tergantung dari siapa yang memiliki power di lingkungan kerja, bukan masalah gender. Nah, ini memang lagi viral sekarang ya teman-teman. Dan ada juga beberapa komen-komen lucu sebenarnya dari netizen itu. Kayak misalnya pria tidak bercerita tiba-tiba menjadi tumbal kereta kayak gitu ya. Ya itulah. Jadi mungkin bisa dijawab dari Mbak Kalis, silakan. Saya sedikit kemudian Bu Menteri walaupun ya itu tetap diundang sih gitu tetapi kalau misalnya itu mungkin dalam situasi atau di dalam situasi itu mampu memang dibanding dengan dalam situasi krisis atau bencana tapi itu biasanya yang cenderung lebih lompat gitu atau kuat gitu atau segala macam sedangkan perempuan ini kan kalau di Indonesia kan juga mayoritas ada yang pakai rok gitu soalnya banyak kan dia bawa masker segala macam yang hamil ini juga dalam yang dia menyelamatkan diri kayak kemarin segala macam ya, jadi itu sebetulnya tapi mungkin tidak pandai salah jadi Bu Menteri tidak punya buat gitu
teknologinya, kok bisa sampai kemudian KRL di kereta jauh secara perjalanan kereta banyak yang harus dibahas dibanding misalnya membahas hal yang di publik itu jadi belok ya ayat Iya, betul. gitu. Mungkin kalau apa namanya nyawa siapa gitu ya yang laki-laki kalau penting gitu dalam situasi di data bencana juga misalnya ada Sumatera ya pasti lebih apa ya dia jauh juga gitu mereka menggunakan terus dalam situasi banyak misalnya pakaiannya sendiri dalam kereta bayangin pasti juga orang yang penuh dalam keadaan keamanannya jadi lebih gara-gara misalnya gara-gara gitu sih kak. Oke, baik. Berarti mungkin kemarin karena fokusnya mungkin ke gerbong itu ya, jadi agak melenceng aja pembahasannya gitu. Padahal masih banyak yang harus kita benahi juga cara sistem dan mungkin juga bahkan pemikiran dari teman-teman kita selaku pemilik transportasi. Maksudnya kita yang ada di jalan juga harusnya kalau ada kereta tuh berhenti gitu sebelum waktunya dan lain-lain. Nah, itu sih mungkin ya. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Oke, sambil menunggu. Oh, sudah. Oke, dari Pak Nurman Basri, Regional 4 Fakfak. Oke. Izin bertanya, apakah pelatihan mengenai ruang kerja aman dilakukan secara berkala dan interaktif atau hanya sekedar pemenuhan syarat administratif? Pembacaan fakta integritas sekali setahun, dan gimana sih perusahaan itu memastikan area fisik didesain untuk minimalkan risiko titik buta? Ya, berarti seperti ruang lembur, ruang laktasi, ataupun juga keberadaan CCTV. Apakah tersedia mekanisme pelaporan yang anonim dan aman untuk melakukan pelaporan tindakan perundungan atau bullying, pelecehan seksual atau intimidasi tanpa takut akan pemecatan? Oke, mungkin saya bantu yang terkait mekanisme pelaporan tadi ya teman-teman. Sudah kami sampaikan bahwa memang di Respectful Workplace Policy itu di Pelindo Group sudah diatur dan mungkin nanti sudah di-share oleh teman-teman panitia di kolom chat ya. Jadi jika terjadi hal demikian bisa dilaporkan ke Respectful Workplace Policy. Dan juga kalau ada sebagai pelakunya ada terlapor adalah direksi atau komisaris, bisa menggunakan whistleblowing system atau WBS di Pelindo Bersih. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan pertama nih mungkin di Mbak Ayu, silakan. Mungkin bisa di-share lagi tadi. Karena keduluan saya yang ngomong ya, jadi mungkin agak langsung apa tadi ya gitu. Mohon izin. Oke, baik. Pelatihan nih Mbak. Ya, tentunya harus ya. Karena apa namanya langkah untuk mencegah itu kan harus dilakukan Terus secara menerus. secara berkala dan interaktif itu yang dimaksudkan oleh Pak Nurman Basri ya. Kalau misalkan apa namanya pelatihan-pelatihan seperti ini dilakukan hanya untuk memenuhi syarat administratif ya, kita mimpi untuk mencapai ruang aman di tempat kerja itu mungkin akan agak jauh ya gitu. Jadi kita memang harus konsisten untuk melakukan upaya-upaya dalam mencegah kekerasan seksual atau kekerasan yang lain di tempat kerja.
resiko titik buta atau blind spotnya. Jadi kayak misalnya di ruang laktasi ini kan nggak boleh ada CCTV. Tapi gimana kalau ternyata kekerasan seksual itu dilakukan di titik blind spot itu? Nah sebenarnya dari sisi perusahaan ini harusnya kayak gimana sih Mbak? Kalau di lorongnya itu boleh ya pakai CCTV. Kalau di lorong boleh. Ya, itu bisa. Kalau ruang laktasi itu kan untuk ibu ya, Iya, untuk ibu benar. ya yang Mm-mm. si anaknya. Mungkin untuk selain ibu atau selain perempuan gitu dilarang Nah, masuk. itu mungkin satu langkah. Terus mungkin di lorong-lorong itu juga ada CCTV dan penerangan yang memadai ya tentunya supaya ketika ibu menyusui itu merasa aman dan nyaman juga di tempat laktasinya gitu. Itu sih Kak. Jadi mungkin kalau soal infrastruktur aku agak kurang paham ya kalau menjelaskan tentang tata letaknya gitu, tapi itu sih dasar yang paling penting. Yang penting ada CCTV dan penerangan dan yang memadai. Juga ada batasan-batasan siapa saja yang boleh masuk dan Oke, baik. Berarti memang itu terkait kalau misalnya komitmen perusahaan tentang penanganan kekerasan seksual bisa dimulai dari infrastrukturnya juga ya. Iya, betul. Jadi meskipun ternyata di ruang laktasi itu amit-amit terjadi kekerasan seksual, tapi itu bisa kita identifikasi melalui CCTV yang ada di lorong atau sebaliknya kayak gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya teman-teman karena kita terbatas waktu. Oke, baik, dari Debbie Zulfa, SPMT Lembar. Bagaimana nih jika kita sudah menyampaikan ke Satgas, tetapi Satgasnya bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak percaya dan peduli dengan keterangan serta bukti yang kita berikan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gimana nih Kak? kalau misalkan di lingkup ASN gitu kan biasanya ada melaporkan pegawai ke instansi. Kayak misalkan apa ya namanya kalau di sini. Nah, itu bisa dilaporkan sih Satgasnya yang menangani itu gitu, karena itu kan masalah etik ya. Kalau Satgas itu memang harus memiliki perspektif korban, dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Kalis harus memperkuat sistem yang membuat korban itu merasa aman dan nyaman gitu untuk melaporkan kasusnya, dan juga tentunya rahasia ya, menjaga keamanannya, keamanan identitas, keamanan korban secara fisik, secara psikologis, secara sosial juga gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan ada Satgas yang itu bisa dikatakan melanggar kode etik mungkin ya, melanggar kode etik dalam pendampingan kekerasan seksual di tempat kerja, bisa dilaporkan saja oknumnya. Kayak misalkan kita melaporkan pihak APH, kepolisian ke Propam gitu misalkan. Nah itu bisa dilakukan juga di lingkungan kerja. Mungkin namanya bisa diperjelas oleh Kakak Amanda gitu. Apa nama instansi yang bisa dilaporin kayak Itu tadi yang respectful workplace policy itu tadi. Oke, baik. Jadi kalau misalnya terdapat perlakuan yang tidak baik yang justru dilakukan oleh Satgas itu, kita juga bisa melaporkan ya atas perlakuan tersebut. Nah, ketika misalnya laporan itu tidak ditanggapi, bisa nggak lapor ke Safia Mirani? bisa dong. Bisa ya, untuk bisa mendapatkan pendampingan hukum, pendampingan psikologis dan psikososial tadi ya. Oke, baiklah. Oke, selanjutnya kita akan ada kuis yang tentu saja sudah dinanti-nanti oleh teman-teman semua ya. Jangan lupa saya ingatkan bahwa teman-teman wajib untuk mengisi username dengan nama asli beserta lokasi kerja. Misalnya di PTP Lembar atau di TPK Semarang, seperti itu ya teman-teman, supaya kita bisa lebih mudah untuk memvalidasi teman-teman nih penempatan mana dan namanya siapa. Kalau teman-teman dapat 3 teratas nantinya. Oke, baik, kita akan menghitung mundur. Oh belum, kita akan share dulu untuk link Kahoot-nya. Nah teman-teman panitia silakan bisa di share screen. Oke, baik, ternyata ada bumper lucu ya, ada bumper lucu dari teman-teman. Oke, baik. Jadi kita saatnya kuis. Nah, ini sudah mulai di-share oleh operator Kahoot. Oke, teman-teman, mengingatkan kembali untuk teman-teman jangan beranjak dulu. Pastikan wifi atau internet teman-teman stabil, karena ini siapa cepat, siapa tepat, dia yang dapat. Gitu ya. Jadi untuk wifi juga sangat mempengaruhi, teman-teman. Oke, bisa masuk ke play.kahoot.it dengan game pinnya adalah 5614684.
Jadi kita masih menunggu teman-teman untuk bergabung. Nah, silakan teman-teman insan PDS semuanya di seluruh Indonesia yang hari ini sudah bergabung di Zoom, bisa untuk bergabung di Kahoot. Nah, ini sudah terdapat ya para pelaku bukan kekerasan seksual, tapi penyalahgunaan username nih Kak Ayu. Tuh ada Fai, ada Nas, ada WB, ada Biu. Ini siapa sebetulnya ya kan? Anonim ini. Teman-teman kalau misalnya memang mengejar podium ya, teman-teman bisa untuk username-nya pakai nama asli ya teman-teman, dan juga penempatan. Kayak ini ada Utu, PDS Benoa, Regional 4, Fak, Nurman. Nah itu nanti kita lebih mudah nih untuk mencari teman-teman yang sudah menang. Gak ada nilainya ya Kak ya? Nanti nilainya langsung by system. Oh Iya, kalau kita yang menilai nanti agak repot. Iya. Ya, Kak, ya. Jadi panitia Kayaknya ya. jadi panitia. Nanti belum lagi diprotesin panitianya nggak tegas gitu kan. Repot lagi kita. Oke, sudah bergabung 27 orang, 28 dari 1.800 pemirsa yang tadi hadir ya. Ayo masih banyak lagi nih teman-teman. Itu siapa nama saya? Apakah saya? Tuh, MM Resto, apakah? Typo ya. Masya Allah, Bapak Prabowo selamat datang Bapak. Itu ada Prabowo S tuh. S-nya ini S apa nih ya? Oke teman-teman, tidak bosan-bosan mengingatkan nih teman-teman harus memakai nama asli dan juga penempatannya ya di mana, biar nanti lebih gampang kalau misalnya teman-teman menang nanti bisa untuk kita cepat validasi seperti itu. Ya gimana Kak? Nah itu nanti tidak kita record Kak. Iya, jadi nanti akan turun misalnya nomor 1 nih sore kan nanti mengulang terus ya 10 tahun ke belakang lagi ya kan. Nah itu nanti kita turunkan skornya nanti, jadi yang next-nextnya aja yang kita iniin. Iya gugur, betul. Ini makin lama makin ini ya orang-orang ini ya. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman ini. Takut Memang warga Indonesia tuh memang nekat-nekat ya, Iya, memang ya. Iya. kaget loh. Iya, tiba-tiba waduh, ini apakah kita sedang dipantau ya? Serem ya. Agak serem juga ya. Agak serem juga nih. Tuh RI 2, RI 1 sudah kumpul semua. Nah iya tuh. Lama-lama ini pasti ada nih yang MBG, SPP gini pasti muncul setelah ini nih. Teman-teman memang sangat kreatif sekali, tapi gunakan kreativitas kalian tidak di sini teman-teman. Ya. Berkarya itu boleh, tetapi ya kan. Ya bagaimana mau sukses jika terlalu banyak atap. Baik, sudah bergabung berapa orang nih? Kita pantau. Iya, Menteri PPA. Oke, kita tunggu 1 menit lagi teman-teman. Buat teman-teman yang masih sempet nih ganti nama supaya peluang menangnya lebih banyak, silahkan. Kami persilahkan teman-teman. Masya Allah, ini kementerian semua berkumpul di sini ya. Reward untuk pemenang Kahoot-nya ada Kak. Silahkan Kak masuk dulu. ya. Iya kan. Dipantau sepertinya kita ini ya. Mungkin setelah dipantau menjadi disebarluaskan edukasi ini ya nggak apa-apa sih. Itu adalah hal yang baik. Cuman kalau dipantau ya kemudian terjadi hal yang lain, Iya. itu yang kita perlu takut. Oke, baik. Ada banyak ya yang bergabung, tapi kemungkinan menangnya ini sangat tipis berarti teman-teman. Oke, nanti juga dibantu ya teman-teman kalau misalnya yang menang nanti bisa mengisi link Google Form yang nanti kita share di kolom chat kayak gitu. Oke, kita countdown. Ini sudah berapa pesertanya, mohon diinfo? Oh, tidak terlihat pesertanya. Oke. Tuh kan betul kan ada dapur MBG pasti. Sudah terduga kicauannya. Iya. Ini teman-teman sebenarnya emang nggak ini, cuman bikin heboh aja memang ya teman-teman ya.
Oke, baik. Kita langsung countdown 10 detik lagi ya teman-teman, kita hitung mundur. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Piu, 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 piu. Oke, mungkin nanti dibantu oleh Mbak Ayu juga ya untuk membacakan pertanyaannya, Mbak. Yang pertama, kapan Hari Kartini diperingati setiap tahunnya? Tuh, 1 Juni, 2 Mei, 21 April, atau 17 Agustus? Ada yang salah rupanya. Orang lah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, dari Fata PNLI memimpin dengan skor tertinggi 1000 ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan Mbak Ayu. Kenapa niat bercanda tidak selalu bisa dijadikan alasan? Kira-kira apa tuh teman-teman? Karena dilarang. Karena semua orang harus serius. Oh, Ada yang karena salah satu, Kak. iya, nggak apa-apa. Salah bisa belajar ya kan. Oke, betul. Hmm. Siapa nih? Apakah Kak Fata? Masih dong, Kak masih memimpin Fata. ya? Iya. Oke, next. Seorang rekan, ya, silakan, kerja Mbak. bersiul saat kamu lewat di area umum kantor. Ini termasuk catcall ya ini? Iya. Kenapa disebutnya catcalling ya kalau bersiul? Padahal kan cat tidak bersiul. Iya, kasihan ya catnya. Iya, menjadi terfitnah dan tertuduh. Oke, Nih. oke tergeser nih Kak Fata. Sekarang Kak Isti yang menduduki peringkat pertama. Surat-surat Kartini banyak ditulis dalam bahasa kalbu, saya rasa. Ya, dari hati ke hati. Kalau perempuan kan gitu kan. Bahasa Belanda jawabannya ya. Karena waktu itu kalau nggak salah Kartini komunikasi dengan teman-teman yang di Belanda ya. Kalau nggak salah. Tapi kalau saya salah ya maaf. Oke, baik. Selanjutnya Beskap Teddy mulai muncul ke permukaan teman-teman. Silakan Mbak Ayu. Tujuan utama Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan adalah biar tidak disuruh bantu orang tua. Iya. Kita pengen ya tidur siang lebih lama gitu ya. Oke, silakan Kak Ayu. Kalau Kartini punya akun Instagram, isi postingannya kemungkinan foto OOTD Oh, tujuh ya, sih. Kalau Kartininya Gen Z. quotes motivasi perempuan atau edukasi pentingnya pendidikan. Pendidikan. Kartininya yang betul ini berarti ya. Jawab foto OOTD tuh, Kak. Ya aku termasuk. Iya betul. Oke baik, kalau seseorang merasa tidak nyaman dengan tindakan orang lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah belum saja biar cepat selesai, menyatakan batasan. Oke, masih ada yang salah ternyata ya. Tidak apa-apa, itu tadi salah bisa belajar. Kita masih muda, kita masih belajar gitu ya. No father ya nggak apa-apa ya berarti ya. Ayo. Perilaku yang termasuk pelecehan seksual adalah, nah ini. Tadi Menyapa teman, yang dengerin pasti bisa jawab ya. menyapa teman tapi langsung dipeluk itu kan tidak boleh. Dan sopan. Biu, nah ini calon-calon gugur ini ya. Biu. Izin. Tujuan edukasi tentang pelecehan seksual adalah nakut-nakuti orang, formalitas, membuat topik viral atau meningkatkan kesadaran dan keamanan. Nah, alhamdulillah, betul semua. Tapi Kak Biu kalau memang itu nama aslinya ya nggak apa-apa sih ya. Ternyata namanya beneran Biu. Ya, kita Ya. nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Atau namanya Biru.
Tapi dia dipanggil masa kecilnya Biu Biu? gitu ya. Iya. Bisa jadi. Kita harus positive thinking ya. Oh ini tadi sempat dibahas ya kan Kak? Rekan kerja sering mengirim emoji cium dan love di chat kerja pribadi setelah jam kerja. Oke, berarti tadi mendengarkan juga dari sesi awal ya, kalau itu di level yang masih hati-hati gitu, tergantung penerimanya. Tidak terlihat. Oke, baik, silakan Kak Ayu. Berapakah hasil dari 3 kali 8 Dikurangi kurangi 3? tiga. Sama dengan. Oh, ini ada matematikanya juga ya. Iya, karena kita multikultural, multidisiplin gitu ya. Oke. Semua kita masukkan ke sini. Oke, baik, masih bertahan dengan Kak Biu ya. Yang lain jangan menyerah. Masih ada 3. kesempatan, ya 3 lagi. Ada apa di ujung langit? Tuh. Apa nih? Iya. Ada huruf T atau angkasa atau alam atau harapan. Ternyata ada huruf T, teman-teman. Oke, silakan Kak Ayu. Seorang karyawan sering menatap tubuh rekan kerja secara berulang saat berinteraksi. Ini termasuk Kalau tadi mendengarkan, pasti mengetahui. Iya. kali. Betul. Oke, Salah baik. 2. Tapi alhamdulillah cuma 2 yang salah. Oke, masih dipegang Kak Biu ya untuk tahta podium pertama. Apakah ini akan gugur? Nanti kita coba cross check kembali. Menyimpan dan membagikan foto rekan lain dari media sosial ke grup kantor dengan komentar pribadi ini termasuk titik. Bisa melanggar batas privasi. Ya, cuma satu tergantung. nih. Tergantung fotonya seperti apa ya dan captionnya seperti apa yang di-share. Kalau selamat ulang tahun kepada saudara ini kan nggak apa-apa. Oke, baik, pertanyaan terakhir silakan Kak Ayu. Dalam interaksi kerja, mana yang paling penting untuk diperhatikan? Setiap orang punya standar yang sama, tergantung aturan perusahaan, persepsi dan kenyamanan. Oke, berarti yang persepsi dan kenyamanan tiap individu berbeda-beda. Sama dengan laporan tuh tadi ya Kak ya, kalau tergantung lapornya seperti apa. Baiklah, Siapakah podium nomor 3 Isti dari Laming PMLI, kemudian dari Fata PMLI. Yang pertama adalah Kak Biu. Oke, bisa di screenshot dulu ya. Ini nanti kalau Kak Biu merupakan adalah nama aslinya memang Biu, maka berhak untuk mendapatkan hadiah dari kami. Tapi kalau misalnya memang Biu ini adalah nama samaran, berarti kami harus menggugurkan nih dan menaikkan posisinya untuk Kak Fata PMLI ya, dan Kak Isti PMLI. Seperti itu. Baiklah. Nah, selanjutnya adalah pengumuman pemenang. Penanya terbaik tadi ada 3 ya, yang bisa di-share dan bisa untuk pemenang bisa di-capture ya nanti ya untuk dilaporkan ke form yang kita share juga di kolom chat gitu. Jadi penanya terbaik yang pertama ada Jamal dari PDS Pusat, bisa tepuk tangan. Baik, kemudian dari Kak Fafa PMLI yang tadi on cam ya, terima kasih Kak Fafa. Kemudian juga ada dari Pak Nurman Basri Regional 4 Fak. Oke, selamat kepada 3 penanya terbaik. Lebih hebat tepuk tangannya. Oke, baiklah. Pada 3 penanya terbaik, silakan nanti untuk di capture layar ini dan juga laporkan ke form yang sudah kita share di kolom chat seperti itu. Kemudian untuk Kak Ut juga perolehan sementara ini ya, karena kita masih harus mengidentifikasi Kak Biu ini ya. Untuk pertama adalah Kak Biu, kemudian yang kedua Kak Fata PMLI, yang ketiga adalah Kak Isti dari PMLI. Silakan untuk di screenshot teman-teman, selamat. Nanti silakan untuk mengisi form yang ada di kolom chat. Oke, baiklah. Jadi hari ini
ini sudah terjadi dialog yang sangat luar biasa sekali ya Kak Ayu dan juga Mbak Kalis. Jadi terima kasih juga untuk waktunya teman-teman semua. Mungkin sebelum kita close, kita bisa foto bersama ya teman-teman. Disiapkan pose terbaiknya dan senyum termanisnya. Yuk kita foto dulu. Mungkin pertama kita akan foto 3 kali. Pertama dengan gaya khasnya Mbak Kalis nih. Mbak Kalis kalau foto kayak gimana sih Mbak biasanya Mbak? Apakah beginikah? Atau beginikah? Atau begini? Silakan Mbak Kalis. Mbak Kalis dulu gimana? Oke, berarti kita begini ya. Oke. Saya hitung mundur teman-teman. Silakan dipersiapkan screenshotnya ya teman-teman panitia. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa next slide dengan gayanya Mbak Ayu sekarang. Mbak Ayu gimana nih gayanya nih? Stop kekerasan. Stop kekerasan. Oke, buat biar teman-teman bisa lihat juga ya. Jadi tangannya ke depan teman-teman. Oke, stop kekerasan. Oh, ke situ semua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terakhir kita gayanya melesat. Oke, teman-teman, melesat seperti ini ya, teman-teman. Oke. Saya itu mundur. 3, 2, 1. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin kita mau closing statement dulu ya. Karena sudah hari ini banyak sekali yang kita bicarakan dari Mbak Kalis juga dari Mbak Ayu dari Safia Mira ya. Banyak sekali insight yang sangat baik sekali dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada para narasumber. Mungkin closing statement dari Kak Ayu silahkan. Sambil baca ya. Boleh, tidak apa-apa. Ruang kerja yang aman dan nyaman adalah hak, bukan privilege. Setiap bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi harus dihapuskan melalui kebijakan yang tegas, mekanisme pengaduan yang berpihak pada korban, serta budaya kerja yang adil dan inklusif. Tanpa itu, tempat kerja hanya mereproduksi ketimpangan dan membungkam korban. Oke, baik, itu tadi closing statementnya dari Kak Ayu ya. Selanjutnya dari Mbak Kalis nih, gimana Mbak Kalis? Silahkan diberikan closing statementnya. Adalah 4 orang itu yang berjuang untuk berjuang untuk memberikan obat orang tuanya, orang tua yang berjuang kalau senang jadinya dan pulang ke sejahtera lahir batin Berarti memang ruang kerja yang aman dan bermartabat itu adalah salah satu juga bisa menjadi kunci kebahagiaan kita ya teman-teman ya. Semoga kita semua diberi karunia ruang kerja yang juga aman dan bermartabat tersebut. Atau kalau misalnya memang belum, semoga kita semua bisa bersama-sama mengusahakan hal tersebut supaya bisa terwujud gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa teman-teman untuk insan PDS yang sudah hadir untuk melakukan absensi yang ada di kolom chat yang sudah kami reminder berkali-kali, dan juga untuk form evaluasinya jangan lupa diisi. Seperti itu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sampai bertemu di dialog-dialog selanjutnya. Dadah. Terima kasih Mbak Kalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.